Pemirsa, pidato Presiden Prabowo Subianto mengguncang sidang umum PBB di Amerika Serikat. Dengan lantang, Prabowo mendukung kemerdekaan Palestina. Bahkan pidato Prabowo dipuji oleh Donald Trump. No one country can bully the whole community of the human family. Presiden Prabowo berapi-api menyampaikan pidatonya di sidang umum PBB. Dengan lantang dan sambil menggebrak meja, Presiden menegaskan bahwa tidak ada satu negara pun yang bisa menindas komunitas umat manusia. Prabowo juga menyuarakan perdamaian dunia dan mengingatkan kekerasan bukanlah solusi. To choose the right side of history, the path of the moral high ground, the path of rectitude, the path of justice, the path of humanity, to shun hatred, to overcome suspicion, and to avoid the use of violence. The use of violence will beget violence. No one country can bully the whole community of the human family. Pidato Presiden di mimbar PBB mendapatkan respon positif dari kepala negara yang hadir. Bahkan dipuji secara langsung oleh Presiden Amerika Serikat Donald Trump. And you too, my friend. Great speech. You did a great job pounding on that table. I said, how would you like to deal with him when you left? It's not easy. You did a great job. Thank you very much. Suara lantang Presiden Prabowo dalam menyuarakan kemerdekaan Palestina menggetarkan kepala negara yang hadir di sidang umum PBB. Pidato Presiden menjadi salah satu momen bersejarah karena mendapat giliran pidato di hari pertama dengan urutan ketiga. Tim Liputan iNews melaporkan. Dalam sidang umum ke-80 Perserikatan Bangsa-Bangsa, Presiden Amerika Serikat Donald Trump mengklaim dirinya menghentikan 7 perang di seluruh dunia dalam waktu 7 bulan. Selain mengatakan tidak ada pemimpin dunia yang seperti dirinya, Trump juga menyindir PBB tidak mengambil peran dalam penghentian perang. 7 months I have ended 7 unendable wars. They said they were unendable. You're never going to get them solved. Some were going for 31 years, 2 of them, 31, think of it, 31 years. One was 36 years, one was 28 years. I ended 7 wars, and in all cases they were raging with countless thousands of people being killed. This includes Cambodia and Thailand, Kosovo and Serbia, the Congo and Rwanda, a vicious, violent war that was, Pakistan and India, Israel and Iran, Egypt and Ethiopia, and Armenia and Azerbaijan. It included all of them. No president or prime minister, and for that matter, no other country has ever done anything close to that. And I did it in just 7 months. It's never happened before. There's never been anything like that. I'm very honored to have done it. It's too bad that I had to do these things instead of the United Nations doing them. And sadly, in all cases, the United Nations did not even try to help in any of them. I ended 7 wars, dealt with the leaders of each and every one of these countries, and never even received a phone call from the United Nations offering to help in finalizing. Berikutnya pemirsa, Presiden Amerika Serikat Donald Trump secara khusus memuji pidato Presiden Prabowo di sidang Majelis Umum ke-80 PBB. Trump menilai pidato Presiden Prabowo penuh ketegasan dan energi. Dalam ruang konsultasi Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa di New York, secara khusus Presiden Amerika Serikat Donald Trump secara terbuka memuji isi pidato Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto yang disampaikan secara tegas dan berani dalam sidang Majelis Umum ke-80 Perserikatan Bangsa-Bangsa. Dengan senyum dan tatapan penuh perhatian, Presiden Trump menilai pidato Presiden Prabowo penuh ketegasan dan energi.
bahkan menyebut gaya komunikasinya mampu menggugah perhatian para pemimpin dunia. Apresiasi dari Presiden Amerika Serikat tersebut bukan hanya sekedar pujian pribadi, melainkan mencerminkan pengakuan dunia atas posisi Indonesia sebagai suara penting dalam diplomasi global. Selain itu, pujian Trump menjadi tanda bahwa di balik ketegangan isu internasional, ada penghargaan tulus atas keberanian dan ketegasan yang ditunjukkan Presiden Prabowo Subianto. Pidato Presiden Prabowo dinilai telah menjadi simbol keberanian dalam menyuarakan keadilan di forum internasional. Menyampaikan pidato di urutan ketiga, isi pidato Presiden Prabowo yang baru pertama kali tampil di sidang umum PBB tersebut dinilai penuh ketegasan dan energi. Di sisi lain, negara-negara anggota Perserikatan Bangsa-Bangsa memandang Indonesia telah mampu menjadi jembatan antara utara dan selatan, barat dan timur, sekaligus menjembatani kepentingan negara-negara besar dan berkembang dalam mencari solusi atas berbagai persoalan internasional. Prabowo menggelar pertemuan dengan Bill Gates di New York, Amerika Serikat untuk menganugerahkan bintang jasa utama. Tanda kehormatan diberikan atas dedikasi Bill Gates bagi kesejahteraan umat manusia. Di sela-sela kehadiran di sidang umum PBB di New York, Amerika Serikat, Presiden Prabowo Subianto menyempatkan diri bertemu dengan Bill Gates, pendiri Microsoft yang juga seorang filantropis. Dalam kesempatan ini, Presiden Prabowo memberikan penghargaan Bintang Jasa Utama untuk Bill Gates. Penghargaan diberikan karena Gates berkomitmen pada sektor kesehatan, kemanusiaan, serta pendidikan. Menurut laporan Menteri Kesehatan, Bill Gates telah menggelontorkan bantuan mencapai 8 triliun rupiah untuk berbagai program kesehatan seperti pengembangan obat-obatan serta produksi vaksin. Sangat positif, beliau sangat besar perhatian kepada Indonesia, banyak bantuannya luar biasa. Menteri Kesehatan mengatakan mungkin nilai langsung yang dibantu sudah sekitar 7 triliun ya, 7-8 triliun, tapi nilai yang lebih luas itu dampaknya kurang lebih 4-5 miliar dolar. Bantuan research, mencari benih-benih yang terbaik, obat-obatan, vaksin. Jadi dengan pertimbangan itulah saya memutuskan memberi tanda kehormatan, dan juga tim kami dari Danantara berbicara terus sama yayasan beliau untuk bersama-sama mencari proyek-proyek kemanusiaan, proyek-proyek untuk membantu golongan yang paling lemah, bantu mengatasi kemiskinan, kelaparan, dan juga pendidikan, terutama pendidikan kunci masa depan kita. Turut mendampingi dalam pertemuan Presiden Prabowo dengan Bill Gates antara lain Menko Pangan Zulkifli Hasan, Menkes Budi Gunadi Sadikin, serta Kepala Danantara Rosan Roslani dan Sekretaris Kabinet Teddy Indrawijaya. Presiden Prancis Emmanuel Macron terjebak kemacetan di New York akibat pemblokiran iring-iringan kendaraan Presiden Amerika Serikat Donald Trump. Macron pun langsung menelepon Trump untuk meminta penjelasan. I'm sorry, President. I'm really sorry. Just that everything's frozen right now. There's a border. Inilah momen saat Presiden Prancis Emmanuel Macron terjebak kemacetan karena dihadang kepolisian New York atau NYPD. Penghadangan dilakukan karena iring-iringan kendaraan Presiden Amerika Serikat Donald Trump akan melintas. Tinggal diam, Macron langsung menelpon Trump untuk meminta penjelasan dan bernegosiasi dengan polisi setempat. Menariknya, insiden ini terjadi setelah Prancis mengakui negara Palestina dalam sidang PBB. Dengan polisi setempat. Menariknya, insiden ini terjadi setelah Prancis mengakui negara Palestina dalam sidang PBB. Look at me.